是疯了才会认，有深刻的在爱着，三餐有你在才算。后我只想要一个越陷越深，才。Saat itu Kisil menjenguk kakek Haoyu di rumah sakit. Ia mencoba berbicara pada kakek dan memberitahu apa yang sudah terjadi dan kebingungannya mengenai pernikahan yang sedang ia jalani walaupun cinta antara ia dan Haoyu adalah nyata. Kisil juga minta kakek untuk tidak khawatir karena Haoyu akan melindungi Maolin dan ia akan membantunya. Lalu setelah Kisil pergi tanpa disadari kakek meneteskan air matanya. Kemudian lagi-lagi Kisil bertemu dengan Qin. Saat itu Kisil meminta agar Qin menghentikan semuanya sebab jika ia melanjutkan hal ini hanya akan menyakiti perasaan Chen dan Xuan, namun Qin malah mengatakan bahwa ia bisa membantu Kisil untuk membebaskan kedua anak Sitian. Amarah Kisil sangat terlihat karena ia ingin melindungi keluarganya. Di sisi lain Haoyu dan para pemegang saham sedang rapat untuk pemilihan CEO perusahaan. Saat itu Qin sudah terpilih dan sudah disetujui oleh para pemegang saham untuk menjadi CEO perusahaan Maolin, namun tak disangka tiba-tiba saja Tong dan Kisil juga ada di sana. Ia ingin ikut berpartisipasi dalam pemilihan CEO baru perusahaan, ternyata Tong adalah pemegang saham baru Maolin. Ia pun menjelaskan sejarah berdirinya perusahaan Maolin dan minta untuk mempertimbangkan dengan matang keputusan yang akan dibuat. Ia juga minta semua orang tidak dimanfaatkan oleh seseorang yang berniat buruk. Dengan lantang Tong mendukung Haoyu untuk tetap menduduki posisi CEO di perusahaan Maolin yang diikuti oleh mayoritas pemegang saham lainnya. Setelah itu Haoyu berterima kasih pada Tong atas bantuannya. Tak hanya itu, Haoyu juga terlihat sangat memelas pada Kisil agar Kisil tidak lagi marah padanya, namun Kisil tetap bersikap jutek padanya. Tak berselang lama Haoyu mendapat informasi jika kakek sudah siuman. Ia dan Kisil pun langsung bergegas untuk menjenguk kakek di rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit mereka pun membawa kakek untuk berjalan-jalan. Kakek pun mengucapkan terima kasih kepada Kisil karena sudah membantu Haoyu. Haoyu pun mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan terjadi lagi di masa mendatang. Ketika Haoyu sedang mengambil minuman untuk kakek, saat itulah kesempatan kakek untuk berbicara dengan Kisil. Kakek baru mengetahui jika Chen dan Xuan adalah anak Hao Chen dan Kisil merupakan adik dari Sitian. Saat itu kakek Haoyu mencoba mengerti bagaimana perasaan Kisil. Ia bahkan meminta maaf atas nama Haoyu. Ketika mereka beranjak pergi, Kisil merasa sangat mual. Kemudian setelah Kisil mengecek ternyata ia sedang hamil, namun Kisil tidak memberitahukan hal itu kepada Haoyu karena ia masih belum mengetahui bagaimana kelanjutan rumah tangga mereka. Saat itu Kisil kembali mengingat masalah yang sedang terjadi. Ia juga masih terus bertanya-tanya apa sebenarnya niat Qin, maka dari itu ia pun mengajak Qin untuk bertemu. Setelah itu Haoyu baru saja pulang ke rumah. Saat Kisil sedang bersiap ingin pergi dan Haoyu yang mengetahui jika Kisil sedang tidak enak badan langsung ingin mengantarkan Kisil, namun Kisil menolak tawaran suaminya itu. Kisil pun bertemu kembali dengan Qin, di sana Kisil baru mengetahui jika Hao Chen adalah saudara kembar Haoyu. Di masa lalu Qin sangat terpukul saat mengetahui jika Sitian sudah memiliki kekasih dan sedang mengandung anak dari kekasihnya itu. Qin pun semakin sakit hati karena Hao Chen batal menikahi Sitian karena keluarga Haoyu tidak menyetujui hubungan mereka. Lalu di masa sekarang Qin terus saja menyalahkan keluarga Haoyu, bahkan Qin juga memberikan sebuah rekaman suara Sitian dan Hao Chen pada Kisil. Rekaman tersebut memperlihatkan betapa kejamnya Hao Chen pada Sutian. Kisil yang mengetahui semua itu semakin merasa hancur dan kebingungan. Di rumah Haoyu sedang menyiapkan makan. Ia juga terus menunggu Kisil kembali ke rumah. Saat itu Kisil kembali dan Haoyu langsung menghidangkan makanan untuk Kisil, namun Kisil tidak merespon usaha Haoyu itu, ia malah tetap ingin berpisah dengan Haoyu walaupun Haoyu terus saja berusaha membujuknya. Di taman rumah mereka Haoyu mengatakan bahwa ia tidak menyetujui jika mereka berpisah.
Saat itu Kisil memberitahu Haoyu rekaman suara Sitian dan Hao Chen, namun setelah Haoyu mendengarkan berulang kali ada kejanggalan dari rekaman tersebut karena ternyata rekaman itu tidak lengkap. Hal itu membuat Kisil semakin panik, namun Haoyu berusaha mendengarkannya, dan untuk memastikannya mereka akan menanyakan masalah tersebut kepada kakek. 这录音有问题啊，这结尾好像是人为损坏过的。原来只是撞进了，只在黑夜中相逢，日升又月落，这1分钟的心愿守护着，朝着你的迷宫，你还在我相逢。这分钟。